Halo, selamat datang di video ajar program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Rinda Unila akan memberikan materi tajuk rencana atau editorial. Materi ini adalah bagian dari materi mata kuliah penulisan opini yang mungkin Anda sudah tahu ya bahwa karya jurnalistik terbagi antara dua bagian, yang pertama news dan yang kedua adalah views. Tajuk rencana atau editorial berada dalam ranah views di mana penulis bisa memberikan pendapatnya, standing point, ataupun juga saran, tawaran solusi kepada khalayak. Mari kita mulai dari pengertian tajuk rencana atau editorial. Tajuk rencana atau editorial sering dianggap sebagai opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media massa. Dianggap sebagai bagian dari sikap media massa terhadap isu aktual yang berkembang di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi dianggap sebagai pandangan resmi atau statement resmi atau titik berdiri resmi institusi pers tersebut. Media massa memiliki peran untuk memberikan pandangan kepada khalayak dan menunjukkan sikap pada khalayak terhadap hal-hal yang bersifat aktual, menjadi perbincangan publik ataupun juga menjadi prioritas dalam pandangan publik. Penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Nanti kita akan membahas bagaimana artikel opini yang berada dalam ranah pendapat media massa, sebut saja tajuk rencana atau editorial ya untuk kedepannya. Ini bisa dikembangkan sebagai bagian dari pola pengembangan opini publik. Menurut Jafar Assegaf dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini beliau mengutip tulisan dari Lyle Spencer, bukunya yang berjudul Editorial Writing. Tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol. Begitu rupa juga sehingga mereka, bagi kebanyakan pembaca, surat kabar atau media massa menyimak pentingnya arti berita yang ditunjukkan oleh artikel tersebut. Jadi bila kita melihat Lyle Spencer dalam bukunya Editorial Writing, dia menekankan pada bagaimana editorial atau tajuk rencana itu berasal dari pemberitaan yang juga diproduksi oleh media massa. Teman-teman pasti ingat ya bagaimana news kemudian membentuk opini publik. Di dalam ruang pembentukan opini publik tersebut, media massa bisa memiliki peran untuk kemudian menunjukkan pada khalayak di mana posisi berdiri media massa. Teman-teman bisa melihat pada saat Pilpres misalnya, media massa menjadi sebuah ruang referensi bagi publik untuk mengetahui bagaimana realitas politik yang direpresentasikan oleh media massa. Lalu secara resmi, media massa kemudian mengolah opininya melalui editorial dan tajuk rencana untuk kemudian ditunjukkan kepada publik bagaimana arah kebijakan redaksi terhadap isu, wacana, realitas, fenomena yang kemudian sebelumnya diberitakan oleh media massa. Apakah kita bisa membahas tentang hal lain tentang tajuk rencana atau editorial? Mari kita masuk pada fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah umumnya dia berfungsi untuk menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Beragam fenomena yang muncul di ruang publik yang kemudian direpresentasikan melalui berita bisa saja kemudian diniatkan oleh redaksi media massa untuk diperjelas posisi interpretasinya. Media massa atau redaksi membantu untuk memperjelas bagaimana sih duduk perkaranya, bagaimana sih situasinya. Lalu yang kedua, fungsi untuk memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi secara lebih menyeluruh. Di sini fungsi editorial lebih pada memberikan latar belakang, mengapa, aspek why.
ya, aspek why dari sebuah peristiwa yang kemudian diungkap. Agak sulit untuk redaksi mungkin untuk menunjukkan aspek why itu di dalam ruang news. Mengapa? Karena ada unsur pinjam mulut yang mungkin juga terbatas aksesnya. Atau juga dengan pertimbangan tertentu, redaksi merasa berkepentingan untuk memberikan latar belakang atas fenomena yang memang sedang diberitakan. Lalu fungsi yang ketiga adalah terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat atas kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dalam situasi ini, tajuk rencana atau editorial kemudian bersifat prediktif. Kemudian juga bersifat untuk memberikan semacam ancang-ancang, mengingatkan publik untuk bersiap pada sesuatu yang akan dihadapi. Jadi unsur prediktif ini juga muncul pada fungsi editorial atau tajuk rencana. Dan fungsi terakhir adalah meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Hal ini mungkin saja terjadi apabila sebuah fenomena tersebut kemudian memiliki dilema etis misalnya ya, atau juga dia bisa saja kemudian mengakibatkan publik butuh kepastian. Sebenarnya ruang moralnya bagaimana? Bisa saja berupa dukungan moral, bisa saja juga hanya untuk memperjelas bahwa di sini dalam konteks etisnya, dalam konteks dukungan moralnya atau situasi secara moralnya itu seperti apa. Jadi kembali lagi bisa hanya menjelaskan atau menunjukkan penilaian moral dari redaksi terhadap situasi yang diberitakan. Ciri-ciri dari teks editorial itu ada 3 ya. Yang pertama, temanya aktual dan logis. Teks editorial berdasarkan pada pendapat, pada sudut pandang yang sudah diambil dan dibahas secara matang di ruang redaksi. Teks editorial ini pun juga sudah disetujui oleh pimpinan redaksi. Mengapa? Karena ini adalah sikap resmi dari media massa terhadap sebuah fenomena yang diberitakan. Teks editorial atau tajuk rencana ditulis sebagai respons atas isu yang sedang hangat dan dibicarakan oleh masyarakat. Maka wajar jika penyikapan media massa haruslah penyikapan yang resmi, bukan pendapat pribadi orang per orang yang ada di ruang redaksi. Pendapat orang per orang secara individual walaupun mereka berada di dalam ruang redaksi tetap saja harus masuk pada ranah artikel opini yang merepresentasikan opini individu. Yang harus bertanggung jawab adalah individu. Tetapi dalam tajuk rencana dan editorial hal itu berbeda. Tanggung jawab ada di ranah institusi media. Mengapa? Karena ini adalah sikap yang sedang diambil oleh media, yang sedang ditunjukkan oleh media. Lalu yang kedua adalah sistematis dan logis. Seperti teks non-fiksi yang lainnya, teks editorial harus disusun secara sistematis, terutama berdasarkan alurnya, dia harus jelas. Hal ini dilakukan agar pembaca bisa lebih mudah untuk memahami teks editorial itu. Sebisa mungkin Anda harus menargetkan bahwa satu teks editorial atau tajuk rencana dapat dengan mudah dibaca dalam 1 kali membaca. Mengapa? Itu menunjukkan bahwa teks Anda sangat mudah, sangat renyah, sangat enak untuk dikonsumsi publik. Jika Anda kemudian memproduksi satu teks editorial yang menyebabkan Anda harus berkali-kali membaca teks itu, maka teks editorial dinyatakan sebagai teks yang agak sulit untuk dipahami publik. Teks yang sulit dipahami seringkali menjadi teks yang ditinggalkan oleh pembaca. Tulisan bisa dikatakan sistematis bila ada hubungan yang sesuai dengan struktur atau kaidah tata bahasaan dalam teks editorial tersebut. Selain itu, sebuah teks editorial pada dasarnya juga harus logis dan masuk akal. Masuk logis itu bisa dipahami sebagai bentuk informasi yang tidak imajinatif ya. Jadi masuk akal. Dia berdasarkan fakta. Bahkan pendapat pun ada argumentasinya. Jadi ini memang ruangnya sekali lagi ruangnya bukan ruang non-faktual. Dan yang ketiga adalah argumentatif. Argumentatif bisa diartikan sebagai pendapat atau pernyataan. Hal ini berarti teks editorial memiliki bentuk sebagai pendapat redaksi atau bukan sebuah pendapat pribadi. Seperti yang tadi ya sudah dibahas bahwa ini adalah representasi sikap lembaga. Jadi kita tidak bicara soal bagaimana orang per orang di dalam keredaksian itu kemudian bersikap.
tetapi bagaimana media tersebut bersikap. Jika Anda mau merelasikan ini dengan sebuah teori, Anda bisa merelasikan ini dalam teori hierarki media massa, di mana yang diramu oleh tajuk rencana ini adalah representasi lembaga, bukan orang perorangan. Argumen atau pendapat yang disampaikan pada dasarnya berangkat dari satu sudut pandang yang telah diputuskan oleh redaksi, disepakati oleh redaksi, dan juga kemudian dijadikan salah satu agenda untuk dimunculkan di media massa. Sampai sini saya harap teman-teman sudah memahami ya bagaimana ciri dan fungsi teks editorial atau tajuk rencana. Kemudian kita akan beralih pada struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi tentang teori yang kemudian akan diperkuat dengan argumentasi yang dibangun oleh penulis. Yang kedua adalah argumentasi. Setelah tesis, kemudian dibangunlah argumentasi. Argumentasi itu merupakan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan di dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan yang secara umum sudah bisa dikonsumsi atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, ataupun juga fakta-fakta dari referensi yang bisa dipercaya. Yang terakhir adalah pernyataan atau penegasan ulang atas pendapat atau reiteration. Merupakan bagian yang berisi dari penegasan ulang atas pendapat yang sebelumnya sudah diungkapkan, lalu didukung oleh fakta yang juga sebelumnya sudah dipaparkan. Di bagian argumentasi, apa fungsi dari reiteration? Fungsi dari reiteration itu untuk memperkuat, untuk menegaskan, dan ini biasanya ada di bagian akhir. Di bagian akhir ini bisa jadi juga menjadi bagian di mana redaksi kemudian membangun sebuah strategi persuasi dengan ajakan atau kalimat yang kemudian membawa pembaca untuk bersikap menentukan sesuatu. Saya akan menunjukkan tajuk rencana atau editorial di berbagai media massa dengan platform yang beragam. Yang pertama, Anda bisa melihat di sini ada tajuk rencana atau editorial yang tampil di media cetak. Anda bisa lihat, biasanya dia berada di halaman opini bersama-sama atau berdampingan dengan artikel opini. Ya. Lalu yang kedua adalah editorial pun juga muncul di media penyiaran. Jika Anda tahu Bang One, salah satu tokoh yang terkenal kartun ya, tokoh kartun yang terkenal di TV One, Bang One pada dasarnya adalah bentuk dari variasi editorial atau tajuk rencana. Apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan Bang One itu adalah representasi dari TV One sebagai televisi yang menaunginya. Lalu juga jika Anda membuka website RRI juga kerap memberikan editorial yang kemudian disebarkan lewat websitenya, tapi tentu saja formatnya audio. Jadi di dunia penyiaran pun editorial itu ada. Berlanjut pada editorial di media online, Anda bisa lihat di sini dalam media online, beberapa media online menyajikan juga editorial. Contoh di jejaring PRMN, beberapa editorial muncul sebagai respons ya, ini sebagai contoh, ini respons atas kinerja wasit sepak bola di Indonesia. Atau jika Anda juga melihat di website pemberita internasional, The Guardian juga memiliki spot khusus untuk editorialnya seperti yang kita lihat. Nah, spot ini bisa membantu audiens, halayak, publik untuk kemudian mengetahui bagaimana sih titik berdiri The Guardian terhadap contoh misalnya The Guardian view on the humanitarian of migrant, they must be non-negotiable. Nah, ini bicara soal pengungsi ya, dan bagaimana sih Guardian melihat tidak boleh ada negosiasi untuk penanganan pengungsi. Ini sebagai contoh. Anda bisa mencari beragam editorial yang berasal dari beragam platform media massa, dan ini bisa menjadi bagian dari Anda untuk mengetahui bahwa editorial atau tajuk rencana itu memang sebuah karya jurnalistik yang lazim muncul. Untuk mempelajari hal ini dan untuk memperkuat kajian ini, silakan Anda membaca bahan bacaan di sini yang sudah Anda bisa lihat.
Bahan bacaan ini dapat Anda gunakan untuk mempelajari teknik pemaparan artikel, opini, teknik pemaparan editorial, dan teknik pemaparan tajuk rencana. Karena pada dasarnya ketiga bentuk ini adalah bagian dari karya jurnalistik yang berupa views. Jadi tekniknya sama saja, tetapi kemudian secara sumber saja siapa yang mengeluarkan. Artikel opini dikeluarkan oleh individu, sedangkan editorial dikeluarkan oleh media massa, representasi dari pernyataan resmi media massa. Oke, sekian materi pada pertemuan kali ini. Saya berharap Anda akan mempelajari bahan bacaan yang sudah diberikan dan kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa.